Assalamualaikum, Ustazah Dina. Waalaikumsalam, Mbak Anita. Kita ngobrol-ngobrol santai nih ya, Mbak. Iya. Ngobrol yang berfaedah nih. Bahas fakta terkini tuh apa ya? Ada apa aja situ? Oh, ini nih. Sekarang tuh lagi marak tuh kan ya, Mbak, di kalangan artis tuh, ada perceraian, banyak perceraian bahkan ya, tapi dikarenakan karena perselingkuhan. Menurut Mbak Dina gimana nih? Karena apa? Karena apa? Heeh. Ngomongin artis tuh, ya Allah ya. Saya sebenarnya yang nggak terlalu mengikutin juga ya, cuman tahu ya, berita-berita seperti itu. Ya miris juga ya sebenarnya ya kalau melihat kehidupan artis, karena sebenarnya kan masyarakat juga melihat ya kehidupan mereka kadang jadi contoh, jadi panutan ya. Ya, sehingga sebenarnya ini bukan sekedar kita kayak bahan gosip atau bahan gibah ya, tidak ada arah ke sana, tapi hanya untuk menyikapi mengapa fenomena ini terjadi ya, karena kita prihatin juga dengan kehidupan artis yang harapannya sebenarnya artis itu bisa jadi contoh ya, yang baik buat orang lain. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang Islam, kenapa banyak terjadi perceraian sekarang? Kalau lihat dari kehidupan artis tadi, kalau menurut saya itu karena mereka tidak memahami apa sebenarnya tujuan pernikahan itu sendiri. Dari awal ketika mereka menikah, apakah sudah memahami tujuan dari pernikahan ini? Apakah hanya sekedar menyalurkan perasaan, mencari cinta, sama-sama cinta terus wis ayo nikah gitu, atau hanya sekedar nyari status, yang penting udah punya suami, yang penting udah punya istri, apakah hanya itu ya, atau apa gitu, atau tuntutan orang tua, Tekanan sosial. iya, tekanan sosial ya, supaya nggak dikejar-kejar, nggak ditanya-tanyain terus, atau ada yang lebih jauh dari itu. Nah sebenarnya dalam Islam sendiri, Masya Allah, seperti yang dikatakan di surat Ar-Rum ayat 30 ya, bagaimana Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu berpasang-pasangan ya, untuk ada yang lebih besar dari makna penciptaan berpasang-pasangan itu sendiri adalah untuk melanjutkan generasi, ada melahirkan generasi gitu ya, generasi yang tentunya generasi yang bertakwa. Pernikahan itu sendiri dari situ adalah untuk beribadah kepada Allah, gitu kan. Tujuan dari pernikahan itu kan ternyata Masya Allah luar biasa, bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, Bukan gitu ya. karena bucin gitu ya. Iya, terus punya Ibadah terpanjang. iya betul, ibadah terlama, terpanjang, bahkan yang bilang terberat ya. Itu adalah pernikahan itu, karena 24 jam bersama pasangan dan sampai akhir hidup kita, harapannya begitu. Nah, kalau tidak memahami makna pernikahan itu sendiri, akhirnya bisa kita lihat pernikahan itu kalau tidak tahu tujuan akhirnya apa, untuk meraih ridha Allah, untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa, termasuk artinya di situ kan istri yang bertakwa bagaimana, suami yang bertakwa bagaimana, selalu menghadirkan Allah dalam setiap proses pernikahan itu ya, berjalannya ibadah itu, maka pasti dia kan berusaha menjaga pernikahan itu agar langgeng sampai nanti, dan tidak hanya bersama di dunia, tapi juga sampai bersama di surganya Allah kelak gitu kan. Amin gitu. Nah, kalau tidak paham akhirnya terjadi seperti ini, misalnya tidak sesuai ekspektasi. Kok dulu waktu sebelum menikah orangnya baik, Sekarang kelihatan aslinya gitu ya. dia suka Kasih bunga, kasih hadiah, ini itu, Yang gitu ada kan. kecewa yang berlebihan gitu ya, Ya, Mbak. akhirnya ketika menikah ternyata tidak sesuai diharapkan, ekspektasinya tinggi sekali, kecewa lah, kecewa, terus sakit hati, ini itu ada numpuk-numpuk, kemudian di luar ternyata ada yang memberikan Perhatian lebih. tergoda lah, ya, tergoda. Dan tadi tidak memahami juga bagaimana sih hukum pergaulan sebenarnya.
tidak menjaga bagaimana seharusnya ketika seorang sudah menikah, pergaulannya itu bagaimana. Ada batasan-batasannya. Iya betul, ada batasan-batasannya. Ketika dia sudah berada di luar, berarti kan hayatul am atau kehidupan umum. Seperti misalnya seorang perempuan berarti kan harus menutup aurat, misalnya gitu ya. Apakah sudah itu dilakukan? Misalnya. Kemudian ketika bertemu dengan lawan jenis itu ya, berinteraksi itu seperti apa? Oh, kehidupan laki-laki dan perempuan itu pada asalnya adalah terpisah kecuali pada 3 hal seperti jual beli, muamalah, kemudian pendidikan, kesehatan, dan sanksi. Tapi kan saat ini kita bisa melihat pergaulan itu bebas ya banget gitu kan, sampai nggak ada batasan, mana teman mana apa tuh, mana Teman sekarang pasangan. ada friend with benefit, Iya. kan? Ada Lagi apa TTM, Teman tapi mesra. ada istilahnya ya, banyak banget. banyak ya, bahkan ada sahabat aja laki-laki gitu kan. Padahal namanya pertemanan tuh nggak bisa antara laki-laki dan perempuan, itu pasti di situ akan terjadi ya hal-hal yang di luar itu ya, karena sudah diperingatkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran juga. Sejenis juga sekarang mengerikan ya. Tambah ya sekarang lebih parah lagi. Harus jaga juga. Betul. Karena sekarang nih kita hidupnya di alam yang serba sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga hasilnya adalah gaya hidup yang bebas, gitu kan. Gaulan itu pun bebas, tidak hanya antara laki dan perempuan, tapi juga perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki, tidak ada batasnya gitu. Nah, ini yang kemudian jadi pemicu juga, salah satu pemicu kenapa akhirnya ceraian itu terjadi, karena ada perselingkuhan, mudahnya orang itu untuk bermaksiat ya. Itu karena apa? Karena tidak ada kontrol dari siapa? Dari yang mengatur masyarakat ini. Siapa yang mengontrol harusnya? Siapa yang mengontrol masyarakatnya harusnya? Pertama Ya. sih mungkin dari keluarga dulu ya. Kontrolnya dari keluarga Tadi kalau dari masyarakat. paham ketika awal saja dia belum paham pernikahan itu apa, berarti kan kemudian kontrol pribadi ya. kontrol pribadi, kontrol masyarakat juga tidak ada, dan kontrol di atasnya itu ya, itu negara pun juga tidak ada. Bagaimana membangun sistem pergaulan atau sosial yang baik sehingga tidak tercipta perselingkuhan-perselingkuhan yang banyak sekarang terjadi itu gitu ya. Kemudian bagaimana sistem pendidikannya, ada edukasi seharusnya, bagaimana sih mengawali pernikahan itu seperti apa, tujuan pernikahan itu bagaimana, lalu agar tidak terjadi perselingkuhan bagaimana, terus termasuk juga hukuman atau sanksi bagi para pelaku selingkuhan tadi, itu harus ada gitu Supaya sebagai menimbulkan sanksi. efek jerah ya. Iya, pelaku. bisa memberikan efek jerah, sehingga ketika ada satu yang melakukan, maka akan menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama gitu. Kalau sekarang kan orang bebas, orang nggak ada kapok-kapoknya melakukan kemaksiatan karena hukumnya tidak tegas, malah seolah Dinormalisasi juga memfasilitasi, sekarang ya. membiarkan berapa banyak hotel-hotel ya kan, yang malah menjaga privasi siapapun yang tamunya yang nginep, tidak harus suami istri dan sebagainya. Itu kan aturannya dari siapa yang membuat aturan itu? Negara gitu kan. Kemudian juga pembatasan pernikahan poligami misalnya gitu ya, lebih baik selingkuh daripada poligami. Nah itu kan sebenarnya juga adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang malah bukan memberikan kemudahan bagi para keluarga-keluarga ini untuk menciptakan suatu hubungan yang awet, hubungan yang langgeng ya, yang sehat sampai nanti ya til jannah gitu ya. Karena tidak ada dukungan dari negara ini untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena tidak bisa kalau hanya dari pribadi sendiri, keluarga itu sendiri, kalau tidak didukung atau disupport oleh sistem yang lain gitu Mbak. Ya, sistem dari masyarakat, sistem dari negara itu bisa tapi berat. Gitu. Ya, kayak berjuang sendiri. Betul, betul. Ya ibaratnya kita mungkin effortnya tuh gede banget gitu. Nah, bagaimana supaya kemudian selama ini saat ini belum
belum ada support system yang bagus, ya kita pertama ya berusaha juga dari diri sendiri yang mengupayakan. Berarti butuh apa? Butuh ilmu. Kita butuh ilmu, butuh memahami bagaimana Allah itu sebenarnya tujuan dari pernikahan itu apa, Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk apa. Nah itu ya, kita itu kemudian nanti apakah cuma sekedar hidup di dunia saja, apakah kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita yang lakukan di dunia ini gitu ya, apakah di akhirat nanti kita gitu aja langsung enak-enak masuk surga gitu ya, apakah begitu hidup ini. Nah ketika kita sudah mengaitkan itu semua, maka insya Allah setiap segala perbuatan kita pasti kita akan sesuaikan dengan keyakinan kita tadi. Jadi ibaratnya dasar-dasar berpikir kita itu kita jadikan landasan gitu ya, kita jadikan fondasi untuk perbuatan-perbuatan kita sehingga selalu dalam ridha Allah gitu, selalu dalam koridor yang Allah ridhoi, Allah sukai gitu. Berhati-hati. Kan kita butuh memahami Islam itu tidak hanya sekedar sebagai akidah ritual betul atau akidah ruhiyah saja, tapi juga harus kita pahami Islam itu sebagai akidah yang secara keseluruhan gitu ya. Ya memahami bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, dari urusan pernikahan, keluarga, dia masuk mengatur diri sendiri, pakaian, makanan, minum, berakhlak, termasuk juga mengatur urusan bermasyarakat. Sehingga ketika kita berusaha memahami itu, insya Allah kita akan berusaha juga memperbaiki diri kan, menjadi bagaimana sih gambaran istri yang solihah, terus keluarga yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa gitu. Paling tidak di situ kita ada kontrol di sana dan terus berusaha mengupayakan agar support system itu ada. Jadi harus ada upaya untuk berdakwah juga, menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat juga memahami. Ya betul. Jadi menciptakan lingkungan yang baik juga di sekitar kita agar juga mereka paham bahwa Islam itu insya Allah tidak hanya akidah ruhiyah, tapi dia juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Begitu, gitu sih mungkin ya. Masya Allah. Ya. Mbak Anita sama Mbak Dewi gimana? Iya, Masya Allah. Jadi udah dapet ilmunya, Insya Allah. Tapi kayaknya baru serumit. Jadi tetap harus ngaji biar makin dapet ilmu utuh gitu, secara komprehensif dari A sampai Z. Ya, Iya. ini cara garis besarnya kan udah kita tahu ya. Nah, semoga teman-teman Denis Yaskaf yang melihat channel ini bisa untuk masukan, berusaha benar. Terus apa Mbak? Semoga kita terhindar ya dari Semoga Allah jaga terus keluarga kita. benar. Terima kasih. Sama-sama. Kita jadi tahu ya makna sebuah pernikahan yang hakiki. Ya, untuk kita ya berdoa semoga kita saat ini menjadi keluarga yang tidak hanya berkumpul di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Amin amin. Amin. Ya, artinya kita berusaha untuk melayakkan diri ya, menjadi muslim yang bertakwa ya, menjadi ibu yang solihah, menjadi istri yang solihah untuk suami dan anak-anak kita, dan sehingga Allah kemudian ridho, Allah menurunkan rahmatnya untuk keluarga-keluarga kita, sehingga kita layak nanti berkumpul lagi di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Itu ya aja mungkin. Syukran jazakallahu khairan untuk waktunya Ustazah Dina. Teman-teman ditunggu channel Denis Yaskaf selanjutnya.